Halo, selamat pagi anak-anak. Nah, hari ini kita akan belajar tentang pengamatan struktur sel. Mari kita lihat materinya. Nah, untuk slide pertama ini, Ibu akan jelaskan tentang apa itu sel. Sel itu adalah unit struktural dan fungsional penyusun tubuh makhluk hidup. Nah, semua organisme tersusun dari sel. Sel berukuran mikroskopis yang artinya harus menggunakan mikroskop untuk melihatnya. Nah, di sini untuk contoh daripada sel, ada sel tumbuhan, sel hewan, sel darah, sel tulang, dan lain-lain. Ada masih banyak lagi. Untuk metode untuk mengkaji sel, kita bisa mengenalnya ada 5 metode. Metode yang pertama adalah metode mikroskopi. Metode yang kedua adalah biakan sel. Metode yang ketiga adalah fraksinasi sel dan isinya. Metode yang keempat adalah metode DNA rekombinan. Dan yang terakhir adalah yang kelima, metode pelacakan seluler dengan radioisotop dan antibodi. Oke, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah metode mikroskopi. Artinya, metode mikroskopi adalah pengamatan sel menggunakan mikroskop. Nah, jadi kalau kita mau mengamati suatu benda yang ukurannya sangat kecil yang tidak bisa dilihat oleh mata kita menggunakan mikroskop untuk mengamatinya. Contohnya apa? Contohnya sel darah, sel hewan, sel tumbuhan, dan masih banyak lainnya. Lalu di sini kita akan melihat macam-macam daripada mikroskop. Nah, jadi untuk macam-macam mikroskop itu di situ ada berdasarkan lensa okuler dan juga berdasarkan sistemnya. Untuk berdasarkan lensa okuler dibagi menjadi dua, mikroskop monokuler dan juga binokuler. Sedangkan yang berdasarkan sistemnya itu bisa menggunakan cahaya maupun menggunakan elektron. Nah, kalau yang menggunakan cahaya itu biasanya dari cahaya sinar matahari atau menggunakan cahaya dari sumber listrik. Kalau yang menggunakan mikroskop elektron itu dia tetap menggunakan energi listrik untuk menyalakannya. Tapi untuk mikroskop elektron ini dia sifatnya lebih detail lagi, lebih canggih lagi daripada mikroskop cahaya. Nah, di sini mikroskop manakah yang kalian pernah gunakan? Apakah mikroskop elektron? Apakah mikroskop cahaya atau mikroskop cahaya yang dari listrik? Jadi di situ ada dua perbedaan ya, mikroskop cahaya yang dari sinar matahari dan juga mikroskop cahaya yang berasal dari sumber cahaya listrik. Kemudian metode yang kedua adalah metode biakan sel. Nah, metode biakan sel ini adalah mengamati sel dengan cara mengisolasi dan dibiarkan dalam media. Kalau kita lihat di sini gambarnya, di situ ada spesimen di mana itu adalah cairan ya. Cairan tersebut merupakan hasil daripada pengambilan sampel dari suatu objek. Misalnya mau mengamati bakteri pada air kolam. Nah, spesimennya adalah air kolam tersebut. Lalu ditaruh ke cawan petri, kemudian ditumbuhkan di media agar. Media agar itu media yang digunakan untuk pertumbuhan bakteri. Nah, setelah itu nanti
Bakterinya akan diambil lalu diamati menggunakan mikroskop kalau mau lihat bentukan bakterinya. Gitu. Nah, metode yang ketiga adalah fraksinasi sel dan isinya. Metode ini adalah metode pemisahan sel dalam beberapa fraksi menjadi organel-organel seluler. Kita bisa lihat di sini, jadi pemisahan fraksinya itu dengan cara disentrifugal. Jadi ada alat namanya sentrifuge, di mana di situ dikocok terus ya. Tabung reaksinya itu di dalamnya kan sudah ada spesimennya ya, cairannya, jadi dikocok terus supaya memisahkan. Nah, jadi yang paling kanan sendiri itu sudah terpisah ya antara palet in ribosome. Jadi kita memisahkan sesuatu spesimennya itu ya. Jadi yang mau diamati sama benda-benda yang tidak ingin kita amati, gitu fungsinya. Intinya untuk memisahkan benda-benda yang akan kita amati. Begitu. Lalu teknik yang keempat adalah teknik DNA rekombinan. Teknologi ini digunakan dalam bidang genetika untuk memotong DNA dan menyisipkannya ke materi genetik lainnya. Nah, contoh tahapannya seperti ini ya. Jadi, DNA-nya itu dipotong dulu. Nah, jadi setelah dipotong, kemudian disisipkan ke DNA lainnya. Habis itu, nanti ditaruh ke dalam ini, penumbuhan sel inang membawa klon. Jadi, ditumbuhkan kemana? Ke bakteri kah? Gitu. Dan yang terakhir adalah metode pelacakan seluler. Metode ini biasanya menggunakan radioisotop. Radioisotop itu adalah isotop dari zat radioaktif yang mampu memancarkan radiasi. Dapat terjadi secara alamiah ataupun disengaja dan bisa dibuat sesuai dengan keperluan. Nah, jadi metode pelacakan seluler ini intinya dia itu adalah mencari target seluler, selnya itu ya yang di dalam tubuh gitu. Jadi targetnya mana? Nah, dengan cara menembakkan radioisotop ini. Radioisotop itu berbentuk seperti cairan gitu ya. Oke. Lalu di sini tugasnya adalah mengerjakan aktivitas 1.3. Carilah informasi tentang perbesaran dan resolusi gambar yang dihasilkan oleh jenis mikroskop pada gambar 1.4. Tugasnya dan juga simaklah video penjelasan bagian-bagian mikroskop dan cara membawa mikroskop. Dan mengerjakan aktivitas 1.4. Oke, nanti jika tidak paham silakan WA Bu Seli ya. Selamat mengerjakan.